semua, kembali lagi di Potpet. Kali ini jadi Potpet kembali dibajak ya bahasanya sama Patria sama Rinda. Tapi kali ini saya berdua nih, saya Olivia, MC yang seperti biasanya dan ya, saya MC magang ya, saya Ivan. Kebetulan baru diajak aja jadi MC. semoga Ivan menjadi MC lagi ya di episode selanjutnya ya Ivan. Ya, doakan saja ya yang terbaik buat saya. Apa nih Pan? Kita mau ngomongin apa hari ini Pan? Kita hari ini ya, Kayaknya banyak orang sakit nggak sih? Iya, belakangan ini banyak orang sakit sih. Kebetulan saya beberapa hari kebelakangan ini memang lagi sakit juga sih. Lagi pilek gitu. Iya, tim kita juga banyak yang tumbang banyak ya. yang tumbang, bener. Itu tuh gara-gara apa sih kayaknya? Kayaknya sih cuaca ya. Tapi nggak tahu deh itu beneran apa enggak. Entah deh itu Mitos atau fakta nggak mitos sih, atau fakta lah, bisa dibilang begitu lah ya. Tapi kita semengundang bintang tamu. Nah, betul. Kita sudah menghadirkan orang yang bisa menjawab tanda tanya ini. Yes. Mari kita sambut Dr. William. Halo. Nih kameranya ya. Yes. Ya. Saya boleh kesini nggak sih untuk nyapa yang ini? Boleh. Oke. Hai. Jadi kita mengundang nih. Terima kasih dokter sudah Ya, datang. terima kasih karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk ya memberikan kita lah para muda-mudi ini Pencerahan. ya pencerahan ya terkait tema ya, terkait kesehatan itu. Dokter ini gelarnya agak unik ya di belakangnya kalau nggak salah. Itu gelar apa ya? Mungkin ini kita panggilnya dokter atau koko nih? Ya, enaknya apa? Santai aja lah. Atau Santai aja. bapak? Jangan dokter lah. Kan saya lagi nggak praktek. Oh gitu. Oh. Jas dokternya beda lagi kan. Just One Piece. Jasnya keren tuh. Keren. Enggak lah. Just One Piece. Jangan dokter lah. Raden Mas aja. Oh. Mintanya dari Mas. Iya. Biasa kalian manggil bintang Koko tamu. ya, Koko berarti ya. aja berarti. Nah, ini Koko gelarnya Ya, itu. itu apa ya? Maksudnya Ya, beda kan? Hmm. Kalau kayak DRG dokter gigi. ya. Kalau jadi nama saya kan Dr. William, ada IVOKA-nya di belakang. Ya. Yes. IVOKA itu ahli ilmu fisiologi olahraga, K-nya itu klinis. Oh, jadi Gitu. bagian olahraga gitu atau Ya. gimana? Jadi Kalau ini bagian cedera gelar gitu. di belakang ini cuma kita dapatkan gampang, cuma ikut pelatihan aja. Kok tapi bukan- nggak banyak orang kayaknya yang punya ya kok di sini maksudnya Iya. di Samarinda. Di Samarinda ya. Iya. Kayak Samarinda masih nggak gitu banyak. Di Kaltim itu kemarin pelatihannya baru diadakan yang pertama bahkan. Oh iya. Iya, di Balikpapan awal tahun 2025 ini. Oh. Gitu. Jadi baru pertama kali dilakukan pelatihannya, terus memang banyak yang ikut, tapi kan baru satu kali ya dari sekian tahun. Jadi IVOKA ini sudah ada lama lah, bertahun-tahun sebelumnya, tapi di Kaltim baru pertama kemarin. Terus semua yang ikut pelatihan ini, semua profesi bisa, nggak harus dokter. Oh, Oh, nggak gitu. harus dokter ya? Ya, jadi misalnya kemarin banyak yang pelatih, bahkan semua profesi tapi harus sarjana. Oh, gitu. Bahkan kemarin ada yang sarjana. SH, sarjana hukum, ikut beginian. Oh. Begitu, tapi gelar mereka di belakangnya IVO juga, tapi mereka biasanya IVO aja, nggak Oh, pakai nggak K. ada K-nya. Ya, Oh. kalau K itu klinis ya untuk dokter, khusus untuk Khusus dokter. dokter ya. Ya, Terus dokter ini sekarang Koko ini apa ya bahasanya kerjanya di mana kok? Maksudnya ya kan mungkin teman-teman juga bingung kali ya kalau gelar kayak gitu kerjanya bagian apa dan di mana gitu karena dokter sendiri kan banyak bidangnya ya. Ya, ada apa keahliannya masing-masing. Heeh. iya. Kalau saya sekarang kerja utamanya sih saya ada di klinik, saya punya klinik. Boleh kok dipromosikan. Waduh. Iya, boleh. Ya buat teman-teman yang dari luar Samarinda bisa datang langsung ke Samarinda ya, di Perumahan Bumi Sempaja. Ada Jadi, klinik. Klinik saya tuh di Perumahan Bumi Sempaja di Samarinda ya, di sini dekat ya, Iya, dekat dari Wihara Padang. Wihara tuh dekat banget. Jadi baru buka 2 bulan. Saya ada pergi tuh pembukaannya. Oh iya lagi, iya lagi teman-teman di sini iya ada. Jadi buka klinik di sana baru 2 bulan. Terus saya sih praktek setiap hari di sana sih. Oh gitu. Setiap hari di sana dari jam 8 pagi sampai 9 malam. Oh. Senin sampai Sabtu, jadi hampir setiap hari lah kita Berarti buka. full time buka praktek aja nggak ada kerjaan lainnya berarti? Nah, itu yang kerjaan utamanya, yang tapi Side dibilang job. sampingan juga enggak ya. Saya juga sebagai dokter di tim Borneo FC. Wih. Tim sepak bola. Borneo FC, tim sepak bola Samarinda, tapi yang akademinya.
akademi yang juniornya, Oh, Oh, gitu. junior. bukan tim utama. Oh. Jadi kalau tim sepak bola itu yang liga-liga besarnya, misalnya apa, Persija ya di Jakarta Iya, ya, Tangerang Persita dan lain-lain, mereka punya akademinya. Oh. Misalnya yang usia-usia under 16, Jadi under di training 18. dulu gitu ya kok Iya, berarti. ada akademi dan ada liganya. Mereka punya liga sendiri. gitu. Liga akademi. Begitu. Tapi tetap antara tim yang Antara tim, misalnya Borneo Antara FC tim. lawan Persija, tapi yang usia di bawah Akademi 16 tahun, gitu. Oh, begitu gitu. semua ada. Nah, jadi dokter di Borneo FC yang bagian akademinya ini sudah 1 tahun lah, 1 tahun di sini, gitu. terus apa lagi ya mau tanyain? Mungkin boleh ceritain kali ya perjalanan Koko kenapa sih bisa jadi dokter. ya mutusin untuk jadi Jadi dokter. dokter. Apa ya? Jadi dokter ya. Nah, aneh nggak sih? Banyak orang yang kalau ngomong nih, misalnya ketemu di luar ya, Ya. saya lagi nggak pakai. Jas dokter nih ya. Iya, aneh banget di luar pakai jas dokter. Lagi di luar nih, terus tiba-tiba ada yang nanya, ngobrol-ngobrol segala macem, terus tanya kerjanya apa, dokter, terus bilang, oh iya mukanya muka dokter sih. Nah, muka dokter. Muka dokter tuh gimana sih? Saya nggak tahu muka dokter gimana. Muncul stereotip itu dari mana gitu ya? Iya, ada muka dokter. Terus ada yang juga bilang, ih mukanya nggak kayak dokter ya padahal ya. Nah, itu juga banyak yang kayak gitu. Jadi saya masih nggak ngerti kenapa. Vibes-nya mungkin karena apa ya? Gitu, Aku pertama kali mungkin kalau ketemu Koko juga di jalanan aku nggak tahu kalau Koko dokter sih kayaknya. Kemarin aku pertama kali ngeliat Koko pas Wonderful Yang Besak yang di Big Mall. Mall ya. Nah, tapi waktu itu aku pikir Koko cuman pengunjung. Cuma Pengunjung maksudnya nggak tahu kalau dokter. saya lagi pakai baju apa itu? Kayaknya pakai kah? kemeja batik gitu ya kayaknya kalau nggak salah kemarin iya, itu. Jadi iya, kayak ya udah gitu. Ternyata sudah beberapa hari baru oh ini loh dokter gitu. Dokter di acara Wonderful kayak Oh. apa sih bahasanya tim medis ya? Tim Iya, medis, iya, tim iya. kesehatan. Kalau dulu awal-awal mau jadi dokter itu sebenarnya awal nggak ada kepikiran mau jadi dokter ya. Dari kecil waktu SD biasa cita-cita apa sih? Guru, pilot, polisi, dokter. Yes. Ya, Iya. cuma benar. 4 itu ya, nggak ada cita-cita lain tuh, nggak ada tuh. Dari kecil tanya mau jadi apa? IT. Asik. Nanti mau masuk sekolah apa? Mau kerjanya apa? DKV? Mana ada? Zaman dulu nggak ada ya Iya. kok. Kayak Gimana? kurang well known yang kayak Iya. gitu. Bang, mana ada kerja di bank? Dari kecil. Jadi cita-cita dari dulu pertama kali mau jadi kayaknya kalau nggak pilot guru deh. Random ya. Iya, anak-anak waktu itu cuma tahu profesi ya itu aja. Iya, itu aja. Di zaman itu cuma itu doang. Jadi kalau nggak pilot guru lupa lah. Terus semakin besar ya waktu SMP tuh bener-bener nggak tahu mau jadi apa, nggak kepikiran juga. Terus ketika SMA baru mulai mikirin mau ngapain ketika masuk kelas 11 ya. Kelas 11 itu kan kita udah harus mikirin nih. Kalau Benar, zaman dulu kan kelas 10 masih pelajarin semua, belum penjurusan IPA IPS. Oh iya iya. Jadi kelas 11-nya baru mulai IPA IPS. Di situ baru mulai mikir nih, mau ngapain, mau jadi apa. Terus mikir. Sekali lagi, zaman dulu selalu bilangnya IPA aja. Kalau masuk IPA nanti bisa masuk ke semua. Kalau masuk IPS belum tentu bisa masuk. Belum bisa masuk semua. Yang- Aku masih kena iya. di masa-masa itu kok. Oh iya kah? Masih dapat. Oh, NT. Wah, dasar orang tua ini begini. Iya karena kalau aku itu lebih ke karena nggak tahu sih mau kuliah apa dulu kan. Karena Iya. masih ngeblur gak sih kayaknya dulu pas SMP SMA gitu. Terus kayak teman-teman sepantaran juga nggak tahu. Jadi kayak orang tua itu bilang ya udah ngambil IPA aja biar bisa ngambil IPA IPS nanti waktu maksudnya jurusan saintek atau sosum dulu kan bahasanya. Ya akhirnya tapi masuk di sosum juga sih, masuk di jurusan IPS kuliahnya kok. Terus kalau kok kayak gitu juga kah atau gimana? Akhirnya masuk IPA karena nggak ada Ya. pilihan ceritanya. Waktu itu karena bingung udah masuk IPA aja. Bahkan fun fact-nya adalah waktu dari kelas 10 ke kelas 11 nilai biologiku tuh enggak lolos untuk masuk IPA. Nilai biologinya. Jadi karena nggak lolos, akhirnya harus ujian ulang karena memang mau IPA. Jadi dari sekolah kasih kesempatan berikutnya ya, kesempatan keduanya ujian yang biologinya aja. Jadi tes lagi biologinya, untungnya lolos dengan batas minimal. KKM ya kok Ya. bahasanya. Masuklah itu ke IPA di SMA tuh kelas 11. Terus ya sudah dari situ waktu itu nggak tahu ya kayaknya kurikulumnya waktu zaman itu kelas 11 itu baru yang pelajaran biologinya baru mulai masuk ke sistem. Oh. Belajar tentang sistem
pernapasan, sistem jantung dan pembuluh darah, sistem saraf ya, pencernaan dan lain-lain. Nah, ternyata ketika pelajarin yang seperti itu, ternyata menarik banget. Saya tuh baru tahu, oh ternyata napas itu seperti ini. Kenapa sih kalau napas paru-parunya harus mengembang? Kenapa kalau kita buang napas paru-parunya kempis? Itu semua diatur sendiri atau memang teratur dari sananya? Kenapa kalau misalnya sesederhana, kenapa kalau pagi kita habis makan langsung rasanya mau buang air besar? Nah, ini mitos atau fakta nih? Ya, jadi sesederhana itu ternyata ada teorinya. Karena dulu saya ingat banget paling sering dimarahin sama mama. Dari kecil kan kalau saya orang yang sarapan kan ya. Begitu habis sarapan, pasti nggak sampai 5 menit, pasti saya langsung buang air besar. Nah, ketika saya mau buang air besar, nih juga nih, ada seorang tua semua ya, memang dari zaman dulu ya. Mereka bilang, nggak boleh, nggak bagus, habis makan langsung buang air besar. Rezekinya, Baru ada, iya, baru masuk langsung buang rezekinya, nggak boleh. Lah gimana orang mules? Iya kan? Ternyata orang tua Asia itu mirip-mirip ya. Iya, iya, begitu ada aja mitosnya. Terus setelah saya mempelajari itu kan baru saya jadi mikir, oh ternyata kayak gitu normal. Jadi kalau saya diomelin, loh langsung saya kasih nih teorinya nih. Nah, jadi memang itu jadi menarik. Saya baru tahu, oh ternyata ini, ternyata itu. Itu yang buat saya jadi mikir, kayaknya dokter boleh juga nih. Gitu. Jadi dari SMA itu mulai kelas 2 itu ya, kelas 11 SMA itu mulai bertekad, oke, dokter lah, mau jadi dokter aja. Jadi habis itu fokuskan untuk belajar masuk di kedokteran gitu. Saya sekali lagi kan tadi biologinya kan kecil banget ya. Mau masuk SMA, masuk IPA aja biologinya tuh kurang nilainya. Tapi ketika di kelas 11 itu saya sudah mulai bertekad dan saya sudah mulai cukup suka pelajarannya. Di situ saya betul-betul belajar. Nilai IPA saya itu yang paling tinggi dari kelas 11 sampai kelas 12. Satu kelas semua IPA itu saya paling tinggi terus-terusan sampai lulus. Padahal yang tadinya tuh nilainya tuh rendah terus kan ya. Tapi biologinya akhirnya bisa paling tinggi. Tapi memang yang kayak gitu tuh berdampak sih, maksudnya harus kembali ke muridnya lagi kan. Iya. Harus harus ada something yang kayak menarik perhatian kayaknya. Kalau sudah tertarik kita kan pasti rasa penasarannya jadi tinggi kan. Bener. Jadi kayak ingin belajar. Apalagi sekarang lebih gampang kan, tinggal googling gitu. Iya. Bisa Dulu mungkin zaman Koko nggak segampang itu kan masih. Iya. Kayak Dulu kita mungkin lebih banyak belajarnya dari buku-buku aja kan. jurnal. Iya bener. Oh iya deh, waktu itu masih zaman BBM deh. Iya dong BBM. Gemini, aku punya Gemini dulu. Dulu aku punya nggak? Aku sempat punya itu pas aku SD kayaknya kok. Iya kah? Iya, aku SD itu. Kamu SD BB baru ada itu? Iya, SD Lagi kelas 5. Iya, kelas 5 kelas 6 gitu aku SD itu. Oh gitu. Jadi kalian nggak ada tuh ngerasain zaman-zaman dibajak HP-nya, statusnya diganti? Oh, fotonya sempat. Tapi udah masuk di SMP awal sudah itu. Oh, mulai bajak-bajak. Karena mulai pakai BlackBerry itu kayaknya sekitar SMP sih. Oh gitu. Wah, kayak aku Kok Wah, gue sampai kuliah masih loh. Masih pakai BB loh. Ya ampun. Berarti Koko kuliah, aku baru sekitaran SMP berarti kok. Gitu. Ya. Nggak nih bohong ya, aku sebenarnya masih SD waktu itu. Masih pakai BB waktu SD aja. Kelahiran berapa berarti? 2010 ya berarti kok. Iya dong. Aku lulus SMA itu 2011. SMA lulus 2011. Iya betul. Bener berarti. Aku masih betul ya? SD kelas 5. Oh. Kelas 5 atau kelas 6 kayaknya itu. Ya ampun. Aku sangat tua. Lulus kuliah kedokteran kan berarti kok langsung S1-nya dokter gitu ya? S1-nya dokter. S1 kalau kedokteran itu kan aku kuliah kan di Jakarta. Di Universitas Tarumanegara di Jakarta. Itu 2011. Kalau sekolah kedokteran itu S1. Jadi sekolah kedokteran itu nanti dia ada teori, kemudian lanjut teori itu sampai mendapat gelar sarjana kedokteran. Setelah sarjana kedokteran, lanjut namanya profesi. Profesi baru setelah lulus profesi kuliah lagi ya, kuliah profesi selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu baru nanti mendapat gelar dokter, DR di depan, dan itu sudah disumpah dokter. Gitu. Dari awal masuk kuliah sampai lulus sarjana kedokteran, esket itu 3,5 tahun lah kalau lancar. Kalau lancar 3,5 tahun. Koko berarti lancar nih juga. Untungnya lancar. Untungnya lancar. Untungnya lancar waktu itu. 2015 selesai. Lanjut profesi dokter
2 tahun sampai 2017. 2015. Iya ya, Jadi- aku belum umur berapa ya 2015 itu ya? Aku baru sebentar. Aku berarti Kamu lulus- SMA berarti? SMA apa sih? Kamu umur berapa? 2017 kayaknya aku SMA kelas 1 deh kayaknya. Apa kelas 2 gitu. Aku kan di bawahmu 2 tahun gak sih? 1 tahun mungkin kamu SMP 3 lah. SMP. Oh gitu. SMP. Kayak kita kalau panggilnya jadi susu aja nggak apa-apa kok. Saya udah mulai bisa menerima, sudah mulai acceptance di sini nih. Itu namanya gitu loh, kok baru kok sudah lulus kuliah. Aduh, ternyata jauh ya. Aduh, ya udah deh. Masih aman kok, masih salah, dekat, masih salah dekat, hostnya masih ya ini dekat. kok. Ada host lain nggak yang manggil Akong aja Akong? Bisa kok nanti kita panggil junior kita. Mungkin aku mau tanya kebalik yang tadi kali ya, kayak berarti kok sebelum yang apa? Yang penjurusan itu sebelumnya memang belum ada ketertarikan ke kayak Kemana-mana gitu. kayak ya. ke IPA gitu misalnya? Belum ada sama sekali? Nggak ada, nggak ada. Gak ada sama sekali? Nggak Atau ada, misalnya nggak lebih ke MTK atau ke apa gitu misalnya? Oh, lebih ke eksak sih, science. Oh, lebih ke... Saya tuh orang yang malas belajar, malas banget belajar, Oke, nggak tuh suka expose. belajar. Kupikir tadi suara otakku keluar kok. Iya, malas belajar, malas ngafal. Jadi lebih suka yang pakai logika aja. Dari kecil lah ya, dari kecil, dari SD, dari SMP seperti itu. Jadi kalau belajar suruh ngafal tuh nggak mau. Tapi kalau misalnya buat mikir logika itu lebih suka karena nggak males. Jadi waktu SMP itu nilai matematika, nilai fisika itu lumayan tinggi. Tapi kalau udah masuk ke hafalan ya, biologi lah, apalagi sejarah, geografi segala macam itu jelek. Ya kan dok, banyak hafalannya kan kok? Iya. Kayak misalnya biologi, misalnya kayak bagian-bagian tulang, itu kan banyak banget tuh hafalan. Yes, banget. Tapi itu tadi, ketika masuk SMA, makanya biologi kan juga nilainya tadi paling rendah, Iya. kelas 1. Kemudian ketika suka, baru merasa berarti memang harus dihafalin nih. Ketika suka, oke berarti harus hafal, ada niat untuk ngafal. Nah udah, jadi ngafal, jadi bisa. Makanya saya selalu bicara sama teman-teman yang lain ya, kayak kemarin waktu yang Borneo FC ini akademi final yang usia under 16, under 16-nya itu dia final di malam Hamin satu pertandingan, di malam pertandingannya itu saya ada bicara ke mereka. Saya tanya ke mereka, ini kita sampai di final ini susah tuh gampang? Mereka bilang susah. Nanti lawan kita ini, waktu itu lawan Surabaya ya, iya lawan Surabaya. Lawan Surabaya ini susah tuh gampang? Mereka bilang susah. Mau jadi juara susah tuh gampang? Susah. Semuanya tuh susah. Saya cerita, kalau zaman dulu saya juga begitu. Saya mau belajar semua susah. Tapi ketika saya sudah mau, saya bertekad, yang susah ini akhirnya apakah jadi gampang? Enggak, tetap susah. Tapi bisa. Itu yang saya bilang ke mereka. Latihan terus, belajar terus, bertekad terus, usaha terus. Nanti bisa. Jadi dari susah jadi gampang nggak? Nggak, tetap susah. Tapi bisa. Itu yang saya bilang ke mereka. Besoknya juara. Senang sekali Wih. saya juara 1. Congratulations. Berarti Iya. apa ya bahasanya tuh kayak practice makes perfect ya bahasanya kali ya. Iya. Iya. Coba terus, ulang terus. Kalian akan tahu sendiri kok cara belajar kalian seperti apa kalau kalian latih terus-menerus. Tahu sendiri. Saya nggak suka ngafal, tapi sekarang saya kalau memang dihadapkan sama suatu hafalan, saya yang penting butuh waktu, butuh konsentrasi. Saya punya polanya sendiri. Saya harus ngafal berapa kali sampai akhirnya bisa. Seperti itu. Tapi memang biologi tuh susah itu ya kok. Dulu tuh aku juga nggak suka banget dan gurunya yang ngajar aku juga nggak cocok sih. Jadi maksudnya kayaknya nggak masuk gitu dan tidak catch my attention gitu loh kok pelajarannya sebenarnya kan kayak gitu tuh kan harus ada pancingannya ya. Iya sih. Nah Benar. dulu tuh aku justru lebih bagusnya di fisika karena ngejelasinnya enak gurunya, terus kayak ada banyak praktek-praktek kan dia lebih Benar. banyak, makanya mungkin cara mengajar juga pengaruh sih sebenarnya. Setuju. Cara penyampaian itu pengaruh kan kok. Benar. Guru ngaruh banget sih. Aku lebih ke kimia sih kalau aku. Nah. Kalau misalnya kayak biologi sama fisika itu, agak kurang lah. Karena gurunya juga mungkin. Ada faktor gurunya juga, tapi mungkin lebih ke kembali lagi kesukaan kali ya. Kalau yang saya rasakan itu, makanya nggak tahu kurikulum yang sekarang seperti apa ya. Cuma dari zaman saya dulu kayak peralihan ke pelajaran itu ya bukan sesuatu yang cuma guru ngomong murid denger. Benar. Jadi memang harus ada aplikasinya ya. Timbal balik. Harus ada aplikatifnya.
Ini ilmu itu manfaatnya untuk apa sih? Gunanya dalam kehidupan sehari-hari untuk apa sih? Nah itu banget yang jadi perhatian, yang bilang kalau misalnya kerja sekarang udah sukses lah, pebisnis, pengusaha dan lain-lain, katakanlah punya BCA, yang punya apalagi Jarum dan lain-lain gitu ya. Kalau ditanya, emang mereka sekarang ilmu matriks, matematika itu ya, matriks, aljabar kepake apa buat mereka? Iya, aljabarnya enggak sih, X kuadrat Y kuadrat enggak sih, tapi kan logikanya yang terpakai. Logikanya kok benar. Logikanya, cara berpikirnya, problem solvingnya mereka itu yang terpakai. Matematika itu ngajarin logika. Karena kehidupan sehari ini naik motor nggak akan tuh mikir X kuadrat segala macam, enggak. Matrix tuh enggak, sin kostan enggak. Lok-lokan, aduh saya benci banget lok-lokan, sampai saya nggak ngerti. Lok B sama dengan C, bodo amat. Nggak kepake, tapi logikanya itu loh. Benar. Itu yang kepake, itu yang saya prihatin banget sama orang-orang zaman sekarang yang nggak bisa buat berpikir kritis. Ya benar. Itu nanti jadi dasar alasan untuk mencegah yang tadi ya, mitos-mitos soal kesehatan itu dasarnya adalah berpikir kritis, critical thinking. Yes. Nah, karena Kokonya sudah singgung soal mitos dan fakta, mungkin kita bisa main Langsung games aja. ya, main games kali ya. Jadi ini saya juga bridging ya, sengaja bridging. Terima kasih Koko sudah bridging kan ya Kok. Jadi kita ini orang tiga host ya. Kita mau main game soal mitos atau fakta yang tersebar kali ya. Ya maksudnya kita udah biasa dengar di Asian household lah bahasanya ibaratnya kayak terutama di Indonesia ya. Iya bener Asia, iya bener Indonesia sih. Kayak Ya, yang tadi aja dulu kali. Minum es. Minum es kok. Mitos atau fakta kalau kebanyakan Jadi bikin apa? sakit katanya. Sakit kan ya jadi kayak es terus sih. Iya. Sakit kan jadinya gitu. Es terus. Oh ya, sebelumnya nih saya mau samakan persepsi dulu. Es yang dimaksud di sini tuh dingin, es batu atau apa? Es maksudnya minuman kemasan yang manis kah atau apa? Kayaknya kalau experience-ku sih yang es aja tuh mamaku sudah kayak ih, es terus gitu. Oke. Walaupun air es ya. Jadi sesuatu yang dingin Yang gitu dingin. ya. Iya. Yang dingin ya. Entah ada es batunya atau memang air dingin ya. Benar. Mitos atau fakta? Mitos lah. banget. Mitos banget. Sekali lagi, mitos atau fakta dalam dunia kesehatan dan dalam semua hal sih. Itu harus bisa berpikir kritis, harus tahu dulu teorinya apa kan. Minuman dingin. Kita harus tahu dulu batuk atau pilek itu karena apa. Mekanismenya apa sih seseorang mengalami batuk atau pilek? Paling sering negara berkembang nih, terutama di Indonesia ya. Itu penyakit yang utama adalah penyakit menular. Beda kita dengan negara maju seperti di Eropa. Eropa kan mostly mereka negara maju. Angka penyakit-penyakit yang disebabkan oleh penyakit menular itu sangat kecil. Tapi di negara berkembang, termasuk di Indonesia ya, selain iklim yang tropis, jadi sama penduduknya juga, SDM-nya juga, mereka tidak bisa membedakan yang penyakit menular dan tidak menular. Di Indonesia kalau ada yang sakit, pertama kali kita pikirkan adalah ini penyakit menular dulu, itu dulu yang kita pikirkan. Ada batuk pilek, ini mikir lu ini karena ketularan. Batuk pilek yang sering terjadi di Indonesia itu disebabkan oleh kuman. Kuman itu kan bisa Bukan virus. karena masuk angin berarti ya kok. Nggak ada istilah masuk angin bahkan di kedokteran. Kan Iya, sering tuh. iya. Ini kamu masuk angin ini. Iya dong. Dari kecil mama saya selalu bilang saya batuk aja, angin. Batuk angin tuh apa? Sakit perut angin, pusing angin, demam angin. Sejahat apa angin sama hidup saya gitu loh. Karma buruk apa yang saya buat sampai angin tuh ingin menyakiti saya terus-terusan. Jadi nggak ada yang namanya angin tuh nggak ada. Itu mitos juga berarti ya kok ya. Iya, mitos. Terus apalagi dipijet sendawa, katanya angin keluar. Itu mah nggak usah dipijet juga dia bisa sendawa sendiri. Itu karena memang udah refleks aja gitu. Saya dipijet dulu tuh jadi sendawa juga. Saya kelaparan sendawa. Saya terlalu kenyang juga sendawa. Jadi nggak ada hubungan dengan angin. Mitos. Gitu. Itu mitos ya. Jadi pokoknya kalau yang batuk pilek tadi, es, makan atau minum yang es itu yang dingin-dingin bikin jadi batuk pilek itu mitos. Itu kebanyakan karena kuman, bakteri atau virus. Jadi karena menular. Gitu. Ya masih soal minuman juga kok. Kayak misalnya, apakah kalau kita minum air yang dingin nih ya, itu bikin gemuk nggak sih sebenarnya? Mitos Iya, atau itu fakta sih sering banget tuh denger kok kayak Iya. Kamu sih banyak minum es. Emang ada ya mitos itu ya?
Serius itu ada kok? Pernah Sumpah dengar ada. sih kok. Iya ada. Asli jahat banget. Mitos banget. Oh itu mitos banget. Secara teori bahkan nih kalau kita mau pikir secara teori, minum sesuatu yang dingin atau makan sesuatu yang dingin itu bikin berat badan turun. Oh malah bikin Karena- turun ya? Teorinya. Teorinya. Tapi tidak bermakna, tidak signifikan sama sekali penurunannya. Sesuatu yang masuk ke dalam mulut saja sudah terjadi perubahan suhu. Minum sesuatu yang dingin nih, Auso. masuk mulut nih. Terus, nah minum ini nih, Auso ya. auso ya guys ya. Auso. Kalian minum ini, terus misalnya dingin kan, sampai di mulut kalian itu 2-3 detik juga suhunya sudah berubah. Jadi menyesuaikan sama suhu Yes. di dalam mulut. Ya, tubuh kita itu sudah pintar. Tubuh kita, enzim-enzimnya semua harus bekerja di suhu dan kelembapan yang sesuai. Kan di liur kita kan semua enzim nih, enzim-enzim semua. Enzim liur itu ada banyak enzim kan. Nah, mereka bisa bekerja kalau suhunya sesuai. Misalnya minum yang seperti ini, dari tubuh itu akan menyesuaikan suhunya. Jadi ketika sudah sesuai, baru enzimnya bisa bekerja. Jadi minuman masuk sini, suhunya pun sudah berubah. Sampai sini sudah berubah lagi, sampai sini sudah berubah. Artinya, butuh energi lebih, butuh tenaga lebih untuk mengubah suhu yang dari dingin ke suhu yang sesuai. Sesuai ya. Nah, energi yang digunakan ini kan energi dari badan kita. Jadi energinya terpakai. Kita minum dingin lagi, energinya terpakai. Kalau energi yang terpakainya banyak banget, otomatis berat badan akan berkurang karena kalori yang terbakar lebih banyak. Gitu. Tapi kalau begini kan paling kalori yang terpakai dikit sekali. Karena ini kan nggak 1 liter ya kopinya. Iya, ya. kalau minum air dingin 1 liter dah tuh. Nah itu beda ceritanya ya kok ya. Paling kembung. Jadi kalau buat jadi gemuk, nggak banget. Lanjut ke itu kali ya. Kayak misalnya anak-anak nih kan kadang suka nonton TV kan. Terus kadang deket banget nih nontonnya. Kadang nggak dibolehin. Mm-mm. Katanya nanti bisa bikin mata rusak. Nanti itu picek. ya mitos atau fakta sih sebenarnya kok? Oke. Lihat layar elektronik, terlalu dekat nggak cuma layar elektronik sih. Apa namanya? Baca buku juga ya. Baca buku atau sesuatu yang kita lihat terlalu dekat bisa bikin matanya jadi rusak. Itu fakta. Oh ini Karena fakta ya. Itu fakta. Karena biasanya matanya jadi minus nantinya. Matanya tuh akan minus. Ya karena memang ketika kita ngelihat deket-deket terus ya, nanti otot-otot kita yang di sininya tuh dia kan bekerjanya beda nih. Dia kerjanya kan lebih kuat lah dia kerjanya. Nah, jadi kalau misalnya dia terus-terusan dia menatap yang seperti itu dalam jangka waktu yang lama, ntar terjadi ketidakpenyesuaian otot-ototnya itu. Lensanya juga nanti jadi berubah. Mata minus atau mata plus itu kan perubahan di macam-macam dari mata, bisa lensanya, bisa dari otot-ototnya yang menggerakkan si lensa itu. Nah, itu semua bisa terjadi perubahan. Kalau dilakukan secara terus-menerus. Kalau cuma 1 jam begini, nggak akan rusak. Tapi kalau misalnya hari ini 1 jam, besok berapa jam, begitu terus selama berapa tahun, pasti bisa mengalami kerusakan. mungkin itu kali kok yang menyebabkan kayaknya akhir-akhir ini anak-anak kecil itu semua rata-rata pakai kacamata ya kok. Iya. Bisa Bahkan yang juga. kecil-kecil itu Menurut apa SD kelas 1 aja mungkin sudah ada yang pakai kacamata. Iya karena kita di sekolah-sekolah sekarang juga rata-rata pakai kayak gitu kan, seharian menatap laptop Ya. gitu. Bahkan Anak-anak sekarang kan sudah gadget semua kan. iya, kayak di Sama-sama sekolah udah full pakai ibaratnya tablet dan segala macamnya, pulang kan pasti pakai lagi. Terus Bener. mungkin itu kali ya. Bisa jadi, tapi memang mata minus ya terutama ya. Mereka pakai kacamata itu kan karena minus. Minus itu kalau yang dari kecil sudah mata minus itu bisa juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Oh ada faktor genetik. Banget, juga di situ. banget. Jadi mata minus itu kalau dari kecil sudah minus itu kebanyakan karena faktor genetik. Oh. Tapi nanti kalau yang minusnya berkembang di usia-usia katakan SMP Yes. Atau SMA, nah itu biasanya karena gaya hidupnya aja. Jadi apalagi kalau orang sudah ada genetik, ditambah gaya hidupnya nggak bagus ya tadi ya udah minusnya makin berat lagi itu dia. Makin parah ya. Ya, Sebenarnya sesuatu yang berlebihan nggak baik ya kok intinya. Iya. Nonton terlalu dekat, terlalu lama, bener. itu nggak baik ya sebenarnya. Nggak boleh. Makanya kalau kayak di sekolah gitu, mereka sebenarnya harus dikasih tahu sama di sekolah sama orang tua juga kegiatan harus mereka lakukan kalau mereka lagi nggak di depan layar elektronik. Dikasih jeda nih, misalnya lihat layar elektronik setengah jam, setelah itu mereka harus ngeliatin yang lain. Dikontrol lah ya. Iya, yang Ibaratnya dewasa biar juga otot di mata itu ini relaksasi. kali ya. Kita disarankan udah 30 menit ya atau 1 jam begitu sudah lihat layar elektronik, terus kita harus disarankan tuh ngeliat sesuatu yang jauh ke depan. Kadang kita break dari kerjaan nih, lihat laptop terus-terusan komputer, kemudian kita breaknya ngapain? Main HP. Iya, Breaknya main HP bener, atau apa? Malah ininya fokus lagi. Jadi kita Harusnya dicari kegiatan yang ini yang ya. lain iya.
lihat yang jauh kayak santai atau apa, pokoknya jangan bikin matanya tuh terlalu fokus lagi, harusnya seperti itu.